Nah, dan umat Islam ini hancur karena ada saudara kita mencari dunia. Saudara-saudara kita mencari dunia, akhirnya umat Islam ini pecah seperti itu. Jadi artinya apa? Bahwa umat Islam ini keimanannya dijaga oleh Allah, sudah ada garansi dari Al-Quran. Umat Islam tidak akan syirik, artinya mayoritas mereka tidak akan kafir, tidak akan syirik. Ada garansi dari Al-Quran, ada garansi dari hadis. Karenanya kalau ada kelompok-kelompok suka mensyirikkan, dia yang salah. Contoh ya, orang Salafi Wahabi mensyirikkan umat Islam yang bertawassul, beristighatsah, bertabarruk, dia yang sesat. Mengapa? Tawassul, tabarruk, istighatsah, ajaran Al-Quran dan hadis. Mereka memang telinganya tuli, saudara, nggak mau diajak bicara, diajak ketemuan nggak mau mereka, pakai sistem telinga tuli. Mengapa tuli? Ada yang bayar mereka. Salafi Wahabi itu ada uangnya. Kadang-kadang ada sebagian orang yang bilang gini, kalau berani jangan di media sosial, ayo ketemu langsung debat. Gitu. Saya pribadi, pertama, saya bukan tidak berani dari sisi bertemu lalu kemudian diskusi, bukan. Tetapi pertama, tidak berdebat dengan ahli bidah itu termasuk akidah. Itu satu, termasuk di antara jalan para salafus saleh. Yang kedua, saya cuma berkaca dari orang-orang yang lebih dahulu, lebih besar, lebih kibar dari sisi ilmu dan dari sisi usia. Pernah debat dengan siapa di yang ada setelah di kamera, omongan-omongan justru dipelintir-pelintir. Lalu dianggap ini dokter Wahabi kayak gini doang ilmunya. Ini dokter Wahabi nggak ngerti apa-apa dan seterusnya. Padahal kalau kita mungkin nonton versi utuhnya dengan keyakinan kita, ya itu banyak kalau bahasa orang Bali Bapak kempalnya. Tapi ketika sudah dipotong, lalu kemudian disebarkan, jadinya terbalik. Maka saya berkaca dari itu, saya pikir kalau pendahulu-pendahulu yang mungkin lebih utama dari sisi ilmu dan dari sisi usia pernah melakukan hal ini dan saya tidak tahu apa yang terjadi pada lawannya, maka mendingan saya habiskan waktu untuk menulis buku. Yang ketiga, mungkin tidak di level saya juga. Saya bukan pada kapasitas ustadz-ustadz yang apa namanya seperti ustadz yang mungkin lebih layak untuk menjelaskan dengan versi perdebatan dalam satu majelis dengan orang-orang demikian. Mungkin mereka lebih utama. Apalah artinya kita ini untuk berdebat dengan orang-orang demikian. Faktor yang keempat kenapa saya menghindari majelis-majelis seperti itu, karena memang kadang-kadang di dalam sebuah perdebatan itu pemenangnya bukan yang memiliki dalil. Kadang-kadang pemenangnya adalah yang pintar berbicara, yang paling lancar. Makanya Nabi SAW sampai-sampai beliau pernah mengatakan begini, ketika ada dua orang, mereka berselisih pendapat tentang misalnya masalah tanah atau masalah muamalah. Satu dari dua orang sahabat ini mengklaim, yang satu mengatakan dia yang punya, satu lagi mengatakan dia yang punya. Sampai sini paham? Ketika Nabi mengadili mereka, lalu akhirnya Nabi putuskan pemenangnya adalah si A, bukan si B. Nabi tetap berpesan begini, saya putuskan yang memenangkan adalah si A. Tetapi bisa jadi satu dari kalian ini lebih pandai bersilat lidah daripada saudaranya, lalu aku terkecoh. Aku menangkan yang lebih pintar bersilat lidah ketimbang saudaranya yang punya hak. Siapapun dari kalian mengambil hak orang lain secara batil, maka aku sedang memotongkan sebongkah batu dari api neraka. Artinya Nabi SAW saja, beliau pada sebagian masalah beliau mengakui bisa jadi satu dari kalian-kalian yang berselisih ini lebih pintar bersilat lidah, lalu kita menganggap dia pemenangnya. Dan itu yang mungkin akan terjadi pada sebuah perdebatan masalah agama dihadiri oleh ustadz-ustadz. Kadang yang menjadi pemenang di situ bukan yang punya dalil, bukan yang bermanhaj salaf, tapi ahli bid'ah yang pintar silat lidah. Maka majelis seperti ini, kalau saya pribadi bukan prioritas untuk kemudian saya hadiri atau misalnya saya diundang lalu kemudian saya datang. Kadang-kadang nanti jadi bunuh diri, kadang-kadang bunuh diri. Pernah di masjid beberapa tahun yang lalu, saya tidak terlalu ingat, intinya di bawah 2010 lah. Itu ada perdebatan antara Idrus dengan ustadz yang masjidnya di pertigaannya terminal, paham ya? Kantor pajak lama dan jalan menuju terminal. Ada masjid namanya Masjid. Kemudian itu yang disebarkan oleh ada seorang Wahabi, saya datangi di Balikpapan, saya ajak berdebat, lalu kemudian ternyata dia pergi. Saya mencoba cari di YouTube dan dapat, saya pernah nonton. Oh, perdebatannya memang tidak kondusif, karena seperti satu lawan banyak. Yang ini banyak pengikutnya, lalu kemudian memberikan suara-suara sorakan, yang akhirnya membuat diskusi itu tidak ilmiah lagi, lebih ke arah seperti debat kusir. Akhirnya ustaznya pergi. Lalu kemudian akhirnya tersebar apa? Wahabi lari, ya kan? Nah, saya menghindari kondisi-kondisi seperti itu. Mendingan kita jaga diri daripada kemudian apa namanya dibully, dihinakan di situ, padahal kita maunya untuk meluruskan sebuah penyimpangan yang ada, kita terjebak dalam sebuah perdebatan yang tidak ada ujungnya.